serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menceritakan sebuah kisah yang berjudul Nabi Muhammad SAW dan pengemis Yahudi. Teman-temanku yang berbahagia, dahulu di sudut pasar Madinah hiduplah seorang pengemis perempuan buta yang beragama Yahudi. Dia setiap harinya berkata kepada orang-orang yang mendekatinya. Dia berkata, "Wahai saudara-saudaraku, jangan engkau dekati Muhammad. Dia adalah orang gila, dia pembohong, dia tukang sihir. Jika kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Namun Rasulullah SAW setiap paginya membawakan makanan untuk pengemis itu. Tanpa berucap sepatah kata pun, ia menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Sedangkan pengemis itu tidak tahu bahwa yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW melakukan ini setiap hari sampai beliau wafat. Setelah wafatnya Rasulullah, tidak ada satu orang pun yang memberikan makanan kepada pengemis itu. Sedangkan kebiasaan pengemis itu terus berlanjut menghina Rasulullah SAW. Setelah beberapa hari, Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar Ash-Shiddiq, khalifah pertama, ia berusaha memimpin seperti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan ingin melanjutkan hidup seperti baginda. Untuk mencapai tujuan Sayyidina Abu Bakar, ia bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah. Ia berkata, "Wahai Ummi Amirul Mukminin, adakah kebiasaan Rasulullah semasa hidup selain ibadah yang aku kerjakan?" Aisyah menjawab, "Semua kebiasaan Rasulullah telah engkau laksanakan, kecuali satu hal. Setiap pagi Rasulullah mengambil makanan dan membawanya ke sudut pasar. Di sana ia menyuapi seorang pengemis yang tunanetra. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bergegas mengambil makanan dan membawanya ke tempat yang disebutkan oleh Aisyah. Sesampai di tempat yang disebutkan oleh Aisyah, dia menemukan nenek-nenek yang dimaksud. Namun ia tak habis pikir, mulut perempuan itu mengoceh dengan kata-kata yang menghina dan memaki Rasulullah. Awalnya Sayyidina Abu Bakar enggan untuk menyuapi nenek itu. Namun ia teringat kata-kata Aisyah dan mendekati nenek itu. Ia berkata, "Wahai nenek, diamlah, sungguh aku akan menyuapimu." Nenek itu menjawab, "Terima kasih, tapi aku hanya ingin menyampaikan kepadamu, wahai orang baik, jika engkau mendengar nama Muhammad, maka jauhilah dia. Dia adalah pembohong, dia adalah pendusta." Kemudian Sayyidina Abu Bakar menyuapi pengemis Yahudi itu. Setelah 2 suapan, pengemis Yahudi itu menepis tangan Abu Bakar dan berkata, Bukan kau orang yang selama ini menyuapiku. Orang yang selalu menyuapiku itu, dia adalah lembut, sopan. Bukan kau orangnya." Mendengar ucapan pengemis itu, Sayyidina Abu Bakar menangis dan berkata, "Wahai nenek tua, orang yang selama ini menyuapimu itu telah tiada, karena ia telah wafat beberapa hari yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ia adalah Nabi Muhammad SAW yang selama ini kau hina, kau caci, dan kau memakinya. Mendengar penuturan Sayyidina Abu Bakar, nenek Yahudi itu tersungkur. Linangan air mata membasahi pipinya. Ia menangis menyesal dan berkata, "Apa? Benarkah demikian? Selama ini aku selalu memakinya, menghinanya,
Saat itu juga pengemis Yahudi itu membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan masuk Islam di depan Sayyidina Abu Bakar. Teman-temanku, lihatlah, kisah ini adalah kisah yang sering kita dengar, kembali menampar kita untuk memberikan pelajaran kepada kita. Rasulullah SAW berkata, tiada yang sia-sia akan kebaikan yang beliau berikan kepada kita. Dan dampaknya apa? Kelemah lembutan beliau kepada seluruh umatnya, meskipun ia non-Islam. Dan berkat akhlak beliaulah dapat banyak orang menjadi sadar untuk memeluk Islam. Semoga kita dapat menirukan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari dan mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.